Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan proposal PKM RSH kelompok kami yang berjudul Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah terhadap Pembangunan Pagar tanpa izin oleh tetangga di Desa Sidoarjo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 14 yang terdiri dari saya sendiri, Adinda Krisanti Meida sebagai moderator dengan NIM 8111421681 dan rekan saya. Nida Najla Kurniawan, saya sendiri sebagai operator dengan NIM 8111421713. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh rekan saya. Tanah diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi paling atas. Menurut Dokuchev, dalam Fauzik 2018 adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut karena perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut: bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Penelitian ini muncul dari adanya salah satu latar belakang masalah agraria mengenai pembangunan pagar tanpa izin dari pemilik sah tanah yang melewati batas patokan di Desa Sidoarjo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Tindakan tersebut menimbulkan permasalahan karena dilihat tindakan tersebut melawan hukum atas belum didapatkannya perizinan dan pihak pembangunan bersikap lancang membangun pagar yang mana seharusnya harus melalui proses perizinan untuk memakai tanah pemilik yang sah. Berdasarkan pada permasalahan yang melatar belakangi, pembuatan makalah ini bertujuan untuk melakukan penelitian yang menitik beratkan pada pembahasan mengenai perlindungan dan sanksi bagi pemilik tanah dan pelaku pembangunan. Rumusan masalah dalam proposal PKM RSH kami, yakni pertama, bagaimana faktor yang mendorong tindakan pembangunan pagar tanpa izin dari pemilik sah tanah. Yang kedua, seperti apa sanksi serta denda bagi pelaku dan perlindungan yang didapat bagi pemilik tanah. Manfaat teoritis, yang pertama memberikan pengetahuan dan ilmu bagi pembaca melalui riset mengenai hal ini diharapkan dapat mengurangi dan memberi pemecahan masalah mengenai tindakan pembangunan pagar tanpa izin dari pemilik sah tanah. Yang kedua, menjadikan riset ini sebagai bahan referensi dalam penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu ke depannya mengenai tindakan pembangunan pagar tanpa izin dari pemilik sah tanah. Kemudian ada manfaat praktis bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bagian untuk membantu pemerintah melalui analisis mengenai tindakan pembangunan pagar tanpa izin dari pemilik sah tanah dengan memberikan informasi terkini melalui riset kami, khususnya pada pemerintah Kabupaten Madiun. Dan kedua, manfaat praktis bagi masyarakat. Harapannya bagi masyarakat akan bermanfaat melalui riset ini dapat memberikan pengertian dan pemahaman lebih mendalam mengenai pengaruh, pencegahan, dan perlindungan mengenai tindakan pembangunan tanpa izin dari pemilik sah tanah, terutama bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Tujuan yang pertama, mengetahui faktor yang mendorong tindakan pembangunan pagar tanpa izin dari pemilik sah tanah. Yang kedua, mengetahui sanksi serta denda bagi pelaku dan perlindungan yang didapat bagi pemilik tanah. Luaran laporan kami, yakni pertama, laporan kemajuan tindakan pembangunan pagar tanpa izin dari pemilik sah tanah. Yang kedua, laporan akhir tindakan pembangunan pagar tanpa izin dari pemilik sah tanah.
Yang ketiga, luaran artikel ilmiah berupa jurnal yang dapat menjadi manfaat sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut ke depannya yang berhubungan dengan permasalahan tindakan pembangunan pagar tanpa izin dari pemilik sah tanah. Tinjauan pustaka, hak milik. Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa hak milik yang terkuat adalah hak milik tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik tanah diantaranya, yang pertama, bank-bank yang didirikan oleh negara atau selanjutnya disebut bank negara. Yang kedua, perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 atau lembaran negara tahun 1958 Nomor 139. Yang ketiga, badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria setelah mendengar Menteri Agama. Yang keempat, badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. Tinjauan pustaka pemakaian tanah tanpa izin. Peraturan Perundang-undangan Nomor 51 Tahun 1960 mengatur tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Orang kehilangan besit atas sebidang tanah, pekarangan atau bangunan tanpa kehendak sendiri yang diatur dalam pasal 545 KUH Perdata. Pertama, bila pihak lain tanpa memperdulikan kehendak pemegang besit, menarik besit itu kepada dirinya dan menikmatinya selama 1 tahun tanpa gangguan apapun. Kedua, bila sebidang pekarangan karena suatu peristiwa yang di luar biasa, tenggelam, kebanjiran, besit tidak hilang karena suatu banjir yang bersifat sementara. Besit atas barang bergerak berakhir bagi pemegangan dengan cara seperti yang diatur dalam alinea pertama pasal ini. Yang kedua, tinjauan pustaka perlindungan bagi pemilik tanah dalam Undang-Undang Peraturan Agraria. Menurut Maria S.W. Sumarjono, perlindungan hukum terhadap orang-orang yang tanahnya diambil alih untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan, perlu dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Adalah hak negara untuk memperoleh hak atas tanah untuk kepentingan seluruh masyarakat, tetapi penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mendasar harus diberikan secara proporsional. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan secara yuridis empiris, di mana data tersebut didapat pada lapangan dan masyarakat secara langsung. Selanjutnya, pendekatan penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif, yang kami analisis dan lakukan observasi langsung atas keadaan dan fakta sesungguhnya di lapangan. Selanjutnya, data yang kami gunakan dalam penelitian adalah data primer yang didapat secara langsung dari lapangan dan merupakan unsur dari pengamatan dan wawancara, serta data sekunder yang merupakan sumber tidak langsung berupa jurnal, artikel ilmiah, skripsi, berita, dan bacaan-bacaan lainnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, kami menggunakan metode perolehan data secara primer dengan cara wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Selanjutnya, lokasi penelitian kami terdapat di daerah Desa Sidoarjo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Alasan kami memilih desa tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan tindakan pelanggaran hukum oleh suatu masyarakat terkait kepemilikan hak atas tanah. Metode analisis yang kami gunakan adalah jenis kualitatif dan validitas datanya akan diperiksa untuk ditarik kesimpulan. Baik, untuk biaya penelitian kami menghitung biaya tiket kereta api sebesar Rp145.000, tiket bis sebesar Rp75.000, alat tulis dengan total sebesar Rp140.000, dan print sebesar Rp3.000 sampai Rp5.000. Jadwal kegiatan yang pertama,
Pada bulan pertama, kami melakukan persiapan diantaranya untuk survei ke lapangan dan memohon perizinan kegiatan observasi dan wawancara kepada pemerintah dan warga setempat, persiapan perlengkapan dan perangkat yang diperlukan, serta koordinasi tim dengan narasumber. Pada bulan kedua, kami melaksanakan pelaksanaan program, yaitu menyusun instrumen yang diperlukan dalam penelitian, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, dan melaksanakan observasi serta wawancara yang diperlukan untuk data penelitian. Pada bulan ketiga, kami melakukan monitoring hasil penelitian, yaitu evaluasi hasil penelitian, dan pada bulan keempat, kami melakukan penyusunan hasil laporan yang di dalamnya terdapat draft laporan, penyusunan laporan akhir, dan pengiriman berkas laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.